Wiwin pun terkejut melihat sosok Bu Mira, majikannya, lagi gendong anak kecil dengan kepala botak. Wajahnya hancur menakutkan, lagi nyusu ke dadanya Bu Mira. Wiwin hampir teriak. Dia menutup mulut dengan kedua tangan. Ya Allah, benar ternyata Bu Mira piara tuyul. Di sini Wiwin meronta-ronta, berusaha menendang dan menyingkirkan tuyul itu. Namun anehnya, walau si tuyul tingginya nggak sampai setengah meter, naplok di dada Wiwin, tetapi ketika naplok dan menindih tubuh Wiwin, Wiwin tak bisa bergerak sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini berasal dari daerah Garut, Jawa Barat, dibagikan oleh salah satu Baraya KMS yang akrab disapa dengan nama Teh Wiwin. Di mana Teh Wiwin ini dulu sewaktu dia masih gadis, pernah merantau di Jakarta, kerja jadi pembantu dari seorang pengusaha otomotif yang tak disangka majikan dari Teh Wiwin yang begitu baik, satu ketika malah menjadikan Wiwin sebagai ibu susu dari tuyul peliharaan majikannya. Kisah ini sudah cukup lama terjadi sewaktu Teh Wiwin baru lulus SMA 2 tahun dan saat ini sudah mempunyai anak 3. Tentunya kisah ini menjadi pengalaman yang begitu cukup menakutkan bagi Teh Wiwin sendiri yang seumur hidupnya baru pertama kali menyaksikan sosok tuyul asli, bukan di dalam cerita ataupun di film-film horor yang ada di televisi. Dulu Teh Wiwin yang tinggal di sebuah desa di daerah Garut Selatan, dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Tinggal dengan sang ibu yang sudah menjadi janda. Teh Wiwin ini sudah menjadi anak yatim saat kelas 2 SMP. Selepas meninggalnya sang bapak, ibu dari Teh Wiwin ini tidak pernah menikah kembali. Dia kerja banting tulang, jadi buruh serabutan untuk menghidupi ketiga anaknya. Maka selepas Teh Wiwin lulus SMA, Teh Wiwin pun menjadi tumpuan keluarga, mengambil alih tugas sang ibu sebagai pencari nafkah untuk membantu kehidupan ekonomi mereka dan membiayai kebutuhan sekolah kedua adiknya. Selepas lulus dari SMA, Teh Wiwin ini kerja jadi seorang pelayan toko. Dengan gaji cuman 300.000 dalam 1 bulan, kerja dari mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Tentunya penghasilan 300.000 tak cukup untuk menghidupi ibu dan kedua adiknya. Namun apa daya, susahnya mencari pekerjaan, walau gaji kecil pun tetap Teh Wiwin jalani. Satu saat, salah satu kakak kelas
Teh Wiwin semasa SMA, yang kebetulan masih tetangga satu desa, hanya terhalang 10 rumah dari tempat tinggalnya, yang sudah 2 tahunan merantau di Jakarta, pulang pada waktu itu. Ningsih, tetangga dan kakak kelas semasa sekolah ini, memang begitu akrab dengan Wiwin. Dia selepas lulus SMA, kerja merantau di Jakarta, jadi seorang pembantu dengan gaji yang cukup lumayan. Pada waktu itu, Wiwin pulang kerja. Sebelum ke rumah, selepas Wiwin yang saat itu habis gajian, dia mampir ke warung membeli beras untuk kebutuhan keluarga. Nah, ketika di warung, Wiwin pun bertemu dengan Ningsih, mantan kakak kelasnya ini. Loh, Teh Ningsih, Teteh udah pulang? Kapan pulang, Teh? Tadi malam, Win. Dari Jakarta sampai ke sini jam 9 malam. Kamu dari mana? Ini loh, Teh, biasa habis pulang kerja. Oh, udah kerja kamu? Iya, Teh, lumayan lah. Walaupun gajinya kecil, tapi cukuplah buat makan sehari-hari sama ibu, ucap Wiwin waktu itu. Ningsih pun hanya tersenyum. Selepas selesai belanja, Wiwin dan Ningsih pun berjalan bersama sambil bercerita. Dan ketika tiba di depan rumah Wiwin, Wiwin pun berkata, "Teh, mampir dulu atuh." "Gak usah, kamu aja nanti yang main ke rumah Teteh habis Isya. Sekalian mau ada yang Teteh omongin," ucap si Ningsih. Wiwin pun setuju. Singkat cerita, selepas sholat Isya sekitar jam 8, Wiwin langsung pergi menuju ke rumah Ningsih. Setibanya di rumah Ningsih, Ningsih memang sudah menunggu kedatangan Wiwin. Lantas basa-basi bercerita, bertukar pengalaman, terlebih Ningsih yang menceritakan kisah pengalamannya selama merantau di Jakarta. Yang di sini Wiwin hanya menjadi pendengar saja. Nah, waktu itu Wiwin pun menanyakan, "Teh, di Jakarta jadi pembantu, Teteh dapat gaji berapa?" "Alhamdulillah, Win, majikan Teteh mah baik. Sebulan Teteh tuh dapat gaji 2 juta. "Hah? 2 juta? Yang bener, Teh?" "Ya bener atuh, Win. Ngapain Teteh bohong sama kamu? Itu si bapak bisa punya motor baru juga dari hasil Teteh kerja di Jakarta. Lumayanlah, makan disediain, tinggal nggak kusi ngontrak. Enak lah. Kerja juga kayak sehari-hari kita di rumah." Wah, beruntung banget Teteh mah. Gak kayak Wiwin. Wiwin mah sebulan gaji 300.000. Zaman sekarang, Teh, uang segitu buat ngidupin 4 orang di rumah ya dicukup-cukupin, Teh. Kadang suka kasbon juga karena memang gak pernah cukup. Win, kira-kira kalau kamu gak keberatan, kamu mau gak ikut sama Teteh kerja di Jakarta? Emang ada lowongan, Teh? Masih kurang majikan Teteh mau punya pembantu lagi? Ih, bukan di tempat Teteh kerja, tapi kebetulan 5 hari lalu sebelum Teteh pulang kampung, itu majikan Teteh bilang disuruh nyari orang buat jadi pembantu di rumah kawannya. Teteh juga kenal, namanya Pak Hendro sama Bu Mira. Mereka itu orang kaya, punya bengkel besar di Jakarta. Baik juga orangnya. Lagi nyari pembantu sambil buat jagain anaknya yang masih kecil. Kira-kira kamu mau nggak, Win, kerja di sana? Teteh jaminlah orangnya baik kok, ucap si Ningsih. Wiwin pun terdiam. Siapa sih yang nggak tergiur? Biasa kerja sebulan cuma dapat 300.000. Ini Wiwin cerita sampai dapat gaji 2 juta. Toh Garut Jakarta itu kan gak terlalu jauh.
paling ya 3-4 jaman juga nyampe naik bis. Boleh juga sih teh, tapi nanti Wiwin nanya dulu lah sama ibu. Kalau ibu ngizinin, pasti Wiwin langsung ngomong sama teteh, ucap Wiwin saat itu. Namun di sini Ningsih pun mempertegas. Ningsih minta keputusan esok hari, karena 2 hari lagi Ningsih sudah harus balik ke Jakarta. Wiwin pun setuju. Lantas dia pulang, langsung cerita ke ibunya. Dan di sini sang ibu memberikan izin kepada Wiwin ikut Ningsih kerja di Jakarta walau dengan majikan yang berbeda. Maka hari itu juga Wiwin menyatakan kesiapannya untuk bekerja jadi pembantu dan pengasuh anak kepada Ningsih. Dan selepas itu, Wiwin pun datang ke toko izin keluar kerja kepada majikannya. Singkat cerita, Wiwin dan Ningsih pun berangkat ke Jakarta waktu itu. Tiba di Jakarta, waktu itu sekitar jam 8 malam. Wiwin pun dibawa oleh Ningsih ke rumah majikannya. Dikenalkan ke majikan Ningsih, dan malam itu Wiwin menginap bersama Ningsih, di mana esok paginya Pak Hendro dan Bu Mira akan menjemput Wiwin ke sana. Memang ketika datang ke rumah majikannya Ningsih, udah kelihatan mereka orang-orang baik, taat beragama pula. Maka Wiwin pun yakin calon majikannya pun tak akan jauh beda seperti majikannya Ningsih. Besok pagi sekitar jam 8, Wiwin pun dijemput oleh seorang perempuan sekitar usia 30 tahunan dengan perawakan dan paras yang begitu cantik, datang mengendarai sebuah mobil sedan yang cukup mewah buat Wiwin. Langsung datang menjemput dan berkenalan dengan Wiwin. Si Bu Mira ketika ketemu dengan Wiwin, wawancara dikit-dikit nih, tipis-tipis, udah langsung cocok nih sama si Wiwin. Karena kelihatan Wiwin ini bukan perempuan yang cuman bisanya dandan, bisa kerja dia. Terlebih Wiwin ini selepas bapaknya meninggal, dia ini kan sering bantu ibunya pula. Wiwin pun akhirnya dibawa ke rumahnya Bu Mira, dan resmilah hari Senin itu Wiwin kerja jadi pembantu sekaligus mengasuh anak Bu Mira yang baru berusia 3 tahun. Waktu awal kerja di rumahnya Bu Mira, 1 bulan Wiwin dikasih gaji 1,5 juta. Karena memang kan kerjanya full, tinggalnya juga di sana. Uang itu pun begitu membantu kehidupan Wiwin. Yang 500 dia simpan, yang 1 juta dia kirimkan ke Garut kepada ibunya. Biasanya Wiwin kirimkan uang melalui tetangga dari sang ibu, karena memang ibunya ini gak punya rekening bank. Waktu pun terus berjalan. Wiwin begitu betah kerja di rumah Pak Hendro dan Bu Mira. Namun menginjak bulan ke-6 kerja di Jakarta, Bu Mira dan Pak Hendro yang biasanya adem ayem, mesra, entah kenapa saat itu pasangan majikan Wiwin ini terlibat cekcok yang begitu besar selepas Hendro pulang dari bengkel. Wiwin sampai membawa Doni, anak Bu Mira, masuk ke dalam kamar karena mendengar suara ribut pertengkaran majikannya. Doni yang masih kecil usia 4 tahunan waktu itu sampai bertanya, Teh, itu papa sama mama kenapa? Gak apa-apa, papa sama mama lagi ngomong aja, lagi cerita. Tapi
kok mama kayak yang marah-marah? Enggak, mama nggak marah kok. Doni, tidur sama teteh aja ya, ucap Wiwin. Sepanjang pertengkaran itu, Wiwin pun ikut mencuri dengar karena saking kerasnya suara ribut mereka. Yang ternyata sudah 1 bulanan bengkel milik Hendro itu sepi pelanggan yang mengakibatkan omset pendapatan mereka menurun. Sedangkan Hendro sumber keuangan hanya dari bengkel itu saja, gak ada sumber yang lain. Otomatis di sini Mira agak tak terima dengan kondisi keuangan mereka yang seperti itu. Dan pertengkaran itu hampir terjadi setiap malam. Sampai satu saat Wiwin pun dipanggil oleh Mira. Yang waktu itu Bu Mira berkata, "Win, hari Minggu nanti kamu ikut sama ibu dan bapak." "Mau kemana, Bu?" "Mau pulang kampung ke Jombang. Biar ada yang jagain si Doni. Soalnya ibu sama bapak pulang ke Jombang itu sekitar 1 mingguan lah tinggal di sana. Sambil nenangin pikiran. Kamu kan tahu sendiri, usaha bapak sekarang lagi hancur-hancuran." Wiwin selaku pekerja, selaku pembantu yang ngikut aja apa kata majikannya. Dan di sini hebatnya, walaupun mereka berdua sering bertengkar, itu tak pernah melampiaskan amarah kekesalan ke pembantu. Kalau yang lain kan banyak yang ada masalah keluarga, pembantu jadi sasaran. Ini enggak. Bu Mira dan Pak Hendro tak pernah menunjukkan sikap tak baik kepada Wiwin walau sebesar apapun masalah yang sedang menimpa mereka. Singkat cerita, hari Minggu selepas sholat subuh, keluarga Pak Hendro ini pun langsung berangkat ke Jombang, Jawa Timur. Menuju ke rumah tempat tinggal Pak Hendro atau kampung halaman Pak Hendro di sebuah desa yang sebut saja Desa Grogol, Kabupaten Jombang. Perjalanan dari Jakarta ke Jawa Timur ya cukup jauh. Sampai beberapa kali istirahat di rest area. Sampai singkatnya mereka pun tiba di daerah Jombang. Dan selama di Jombang, Wiwin tak pernah lepas dari Doni, anak asuhnya, anak majikannya. Sedangkan Mira dan Hendro sudah 3 hari tinggal di Jombang, itu setiap jam 9 malam selalu keluar. Entah kemana, Wiwin pun tak terlalu memperdulikan. Sampai satu ketika, hari itu hari Rabu malam Kamis. Biasanya jam 9, kedua majikannya ini pergi. Namun waktu itu, 2 majikannya ini tinggal di rumah. Waktu itu pulang ke rumah orang tuanya Pak Hendro. Nah, malam itu, di malam Kamis, Bu Mira memanggil Wiwin yang sedang menidurkan Doni di dalam kamar. "Win, Wiwin, sini Win!" teriak Mira. Wiwin pun lantas nyamperin ke ruang tamu. "Ada apa, Bu?" "Win, tolong kamu siapkan kopi hitam 3 gelas. Mau ada tamu ke rumah." "Oh, iya Bu. Apa lagi ya, Bu?" "Ya itu ajalah. Gorengan di kulkas sekalian digoreng juga. Buat suguhan tamu kita." Baik Bu," ucap Wiwin. Ketika Wiwin sedang di dapur membuat gorengan ala kadarnya, terdengar suara orang beruluk salam datang bertamu ke rumah orang tua majikannya. Suaranya seperti suara lelaki tua, aki-aki lah. Gorengan sudah selesai, Wiwin pun lantas membawa kopi dan gorengan ke ruang tamu, lalu dia suguhkan di atas meja. "Ada lagi, Bu?" "Udah cukup, Win. Kamu temanin si Doni lagi." Wiwin pun langsung kembali ke kamar yang tak jauh dari ruang tamu, masuk ke dalam menemani Doni yang sedang tertidur lelap. Nah, tak lama Wiwin pun mencuri dengar
diskusi yang sedang dilakukan oleh kedua majikannya dengan lelaki tua yang bertamu. Pakaiannya seperti seorang dukun mengenakan ikat kepala yang mengaku memperkenalkan diri dengan nama Mbah Slamet. Di sini Wiwin ingat betul apa yang diucapkan majikannya dulu. Saat itu Pak Hendro berkata ke Mbah Slamet, "Gini loh Mbah, usaha saya di Jakarta lagi ancur-ancuran Mbah. Bengkel yang biasanya rame jadi sepi pelanggan. Bahkan menurut beberapa orang langganan saya, bengkel itu terkadang terlihat tutup. Padahal dari pagi sampai sore saya buka, gak pernah libur sama sekali. Sebenarnya Mbah, apa yang terjadi menimpa usaha saya?" "Oh, Nak Hendro, bengkelmu itu ada yang jahilin orang. Namun terus terang saja, orang yang menjahili bengkelmu ini bukan orang sembarangan." "Loh, bukan orang sembarangan? Maksudnya bagaimana Mbah?" "Orang yang jahilin bengkel kamu sebenarnya masih orang daerah situ pula. Ya bisa dibilang saingan usahamu sendiri lah. Tapi dia pakai pesugihan. Dan terus terang saja, kalau cuman dihilangkan pengaruh guna-gunanya, bengkelmu tak akan bisa kembali pulih seperti dulu." "Waduh, lantas bagaimana Mbah? Masa iya saya mesti pindah? Nyari tempat itu susah Mbah kalau di Jakarta. Apalagi sudah bertahun-tahun saya buka bengkel di sana." "Nah Hendro, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalahmu." "Apa Mbah?" "Ikuti saja apa yang Simbah sarankan. Besok kebetulan malam Jumat Kliwon. Ikutlah dengan Simbah. Kita ritual ke Punden Sentono Agung. Dari punden itulah nanti semua masalahmu akan bisa diselesaikan. Dan Simbah jamin kamu bisa berkali-kali lipat lebih kaya dari sebelumnya." Wiwin yang mendengar ucapan Simbah Slamet terkejut. Simbah Slamet ini ngajak majikannya ritual di sebuah tempat keramat yang disebut Punden Sentono Agung. Entah tempat macam apa. Wiwin ini gak paham. Dia hanya ingat nama Punden Sentono Agung. Wiwin pun tak terlalu memperdulikan, hanya menyayangkan saja kedua majikannya yang begitu taat beribadah. Hanya gara-gara masalah urusan bengkel yang sepi sampai rela mau ikut ritual di punden keramat. Namun sebagai pembantu ya, Wiwin pun gak bisa apa-apa. Gak berani dia untuk mengingatkan sama sekali. Takut yang ada malah Wiwin kena marah, bisa dipecat dari pekerjaannya. Nah, dalam pembicaraan itu, Hendro dan Mira pun setuju. Dan esok harinya, pagi-pagi sekali, Wiwin diajak oleh Bu Mira pergi ke sebuah pasar. Yang ternyata ketika tiba di pasar, Bu Mira ini selain belanja kebutuhan untuk masak, belanja pula untuk sesaji. Dari mulai belanja umbe rampe, minyak, dupa, sampai beli sebuah kendi. Wiwin pun bertanya, "Bu, itu beli gituan buat apa?" Kamu mah, bengkel si bapak itu ada yang jahilin orang. Ini ya buat ikhtiar. Doakan saja Win, mudah-mudahan usaha ibu dan bapak Allah ijabah." "Amin," ucap Wiwin. Walau dalam hati Wiwin ya agak menyesalkan dengan jalan yang diambil majikannya. Lalu sekitar jam 8 malam Jumat itu, Hendro dan Mira
didatangi kembali oleh sosok yang bernama Mbah Slamet dan langsung pergi bersama. Tentunya yang menjadi tujuan mereka bertiga adalah keramat Punden Sentono Agung. Wiwin tak tahu ritual macam apa yang dilakukan oleh dua majikannya itu. Dia hanya disuruh tinggal di rumah menemani Doni yang masih kecil. Punden Sentono Agung itu adalah sebuah makam keramat yang tepat terletak di Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di mana di Punden Sentono Agung itu ada beberapa makam yang entah makam siapa, karena tak ada nisan sebagai keterangan sosok yang dikebumikan di dalamnya. Ada beberapa makam di sana yang berjajar. Dan keunikannya, makam-makam ini mereka menghadap, membujur ke barat dan timur. Ada yang bilang itu makam wali yang menyembunyikan kewaliannya. Tapi Akang tak setuju. Kalau memang seorang wali atau seorang muslim, mau wali atau bukan, itu yang namanya kuburan, itu liang lahatnya tetap menghadap ke selatan utara, bukan barat timur. Tapi di sini makam-makam itu membujur ke barat timur, seperti makam orang-orang Buddhis. Ada juga yang bilang seperti makam orang-orang Kalang. Tapi ya itu tergantung kepercayaan masing-masing. Nah, di makam Sentono Agung ini, menurut beberapa sumber, konon katanya itu sering dijadikan sebagai tempat untuk mencari kekayaan. Salah satunya datang ke sana untuk mencari atau mengadopsi anak. Namun yang disebut anak di sini bukan mengadopsi anak seperti kita datang ke panti asuhan. Tetapi anak yang dimaksud di sini tak lain adalah sosok makhluk halus yang biasa kita sebut dengan nama tuyul. Prosesnya entah seperti apa, karena Teh Wiwin sendiri pun tak tahu. Namun yang jelas, satu malam pul Bu Mira dan Pak Hendro tak pulang. Baru datang hari Jumat pagi dengan muka dan badan yang begitu lusuh. Waktu itu, Wiwin yang sedang menyapu di halaman rumah orang tua Pak Hendro melihat Pak Hendro dan Bu Mira datang dengan mobil mereka. Keluar dari mobil, rambutnya kusut, mukanya lusuh pula. Membuat Wiwin sedikit kebingungan. Apa yang sudah dilakukan oleh kedua majikannya itu? Loh, udah pulang Bu, Pak? Udah Win, udah selesai. Alhamdulillah. 2 hari lagi kita balik ke Jakarta buat ngurus bengkel si bapak, ucap Bu Mira. Wiwin pun hanya mengangguk saja. Namun, ketika turun dari mobil ini, Bu Mira, dia sambil memeluk kendi yang dibeli waktu kemarin di pasar. Dan kendinya itu dipeluk oleh Bu Mira seperti memeluk benda yang begitu berharga. Dan Wiwin ketika menatap ke Bu Mira yang berjalan ke dalam rumah, entah kenapa ketika tatapannya tertuju ke kendi dalam gendongan dalam pangkuan Bu Mira, bulu kuduk Wiwin pun meremang, seolah ada sesuatu di dalam kendi yang dibawa. Singkat cerita, pada balik lagi ke Jakarta. Tiba di Jakarta, Bu Mira berkata ke Wiwin, "Win, bantu ibu buat nyiapin kamar." "Mau ada tamu, Bu?" "Bukan, kamar itu untuk ritual ngurus bengkelnya bapak. Kamu bantu ibu saja." Baik Bu," ucap Wiwin.
Wiwin pun ngikutin Mira, membersihkan kamar yang tadinya digunakan sebagai gudang, yang katanya mau dialihfungsikan menjadi kamar ritual. Wiwin sewaktu tinggal di Garut, pernah sempat dengar cerita dari tetangga ataupun orang tua, kalau memang orang-orang yang biasanya menyediakan kamar khusus untuk ritual, itu tak jauh-jauh dari yang namanya pesugihan. Namun di sini Wiwin tak mau suudzon dulu. Walaupun memang menjalankan pesugihan selama tidak merugikan Wiwin, Wiwin tak peduli lah. 3 jam lamanya kamar dibereskan, dipel sampai begitu bersih. Lalu Wiwin pun diajak ke pasar oleh Bu Mira untuk membeli perlengkapan ritual dan membeli sesuatu untuk merias kamar. Nah, di sini Wiwin diajak ke toko kain. Di toko kain ini, Bu Mira membeli beberapa lembar kain kafan. Bu, ini kain kafan buat apa? Udah jangan banyak tanya. Ini mah syarat dari Mbah Slamet. Kamu bawa aja semua barang belanjaan kita. Win, itu dupanya ada di dalam. Ada Bu, dupa, kemenyan, minyak wangi semua ada di sini. Ya sudah, kita langsung pulang sambil menenteng kain kafan beberapa lembar di dalam tas. Tiba di rumah, kain kafan itu pun langsung oleh Mira dan Hendro dipasang, digunakan sebagai penutup dinding-dinding kamar. Jadi dinding-dinding kamar yang katanya mau dijadikan kamar ritual, itu semua dilapisi oleh kain kafan. Lalu selembar kain kafan pun digelar di atas lantai. Gak ada kasur, gak ada apa, semua kosong melompong. Lalu si Wiwin tepat jam 5 sore dipanggil Bu Mira untuk menata sesaji-sesaji yang tadi dibeli di pasar. Wiwin pun menurut gitu aja. Kembang 7 rupa dia masukkan ke dalam piring. Sajen-sajen lainnya pun sama. Disimpan di baki, lantas dibawa oleh Wiwin masuk ke dalam kamar. Termasuk di situ ya ada kopi segala macam pula. Nah, selepas menata sesaji di dalam kamar, Bu Mira datang sambil membawa kendi dengan begitu hati-hati. Wiwin sempat menoleh, namun dia tak menanyakan apa isi dalam kendi. Yang jelas setiap kali kendi ditatap oleh Wiwin, Wiwin pasti merinding lah. Kendi itu pun oleh Mira disimpan di dekat sesaji. Selepas itu, Bu Mira berkata, Win, malam ini kamu tidur dengan Doni. Jangan keluar dari kamar sampai esok pagi. Dan ingat, jangan pernah sekali-kali kamu membuka pintu kamar ini. Kamar ini terlarang. Hanya ibu dan bapak yang boleh masuk ke dalam. Baik, Bu. Baik. Wiwin pun lantas pamit dan kembali ke dapur menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda. Nah, malam harinya Doni yang memang begitu dekat dengan Wiwin, bahkan menganggap Wiwin seperti keluarga, seperti kakaknya sendiri, itu langsung tidur di dalam kamar Wiwin. Ini jarang-jarang loh anak majikan disuruh tidur sama pembantu. Nah, semalaman itu sekitar jam 9, Doni sudah tertidur lelap. Namun di sini Wiwin, entah kenapa, rasa kantuk tak kunjung datang. Hati dan pikirannya gelisah tak menentu tanpa sebab. Suasana rumah pun agak berbeda. Hawa di dalam rumah terasa begitu panas dan gerah. AC sudah dinyalakan, namun rasa gerah tak kunjung hilang. Bahkan jantungnya Wiwin itu bergemuruh tak jelas. Perasaan Wiwin ini gak enak, seolah akan terjadi sesuatu di dalam rumah majikannya. Sedangkan sedari jam 8 malam, Hendro dan Mira sudah masuk ke dalam kamar ritual, mengunci pintu dan belum keluar sama sekali.
Hanya sesekali Wiwin mendengar suara samar, suara dari Bu Mira dan Pak Hendro, seperti yang merapalkan sesuatu yang tak dipahami oleh Wiwin. Yang jelas malam itu, bau asap dupa, bau kemenyan, bau minyak yang kalau tak salah, minyak yang dibeli itu minyak misik hitam. Baunya begitu menyengat sampai masuk ke dalam kamarnya Wiwin. Dan bau-bau wangi itu membuat suasana di dalam rumah semakin menakutkan. Tepat jam 10 malam, terdengar suara kamar ritual yang dibuka. Hendro pun terdengar berjalan dan masuk ke kamar utama. Yang tak lama, lampu-lampu rumah pun langsung dimatikan semua, termasuk lampu di dalam kamarnya Wiwin. Suasana pun langsung hening, sepi. Hawa angker langsung menerpa dan dirasakan oleh Wiwin. Rumah seperti di dalam hutan, sepi, betul-betul sepi dan hening. Dan di sini Wiwin samar-samar mendengar suara tawa anak kecil. Entah dari mana. Namun seperti yang sedang bermain di dalam rumah majikannya. Bahkan Wiwin makin ketakutan ketika Wiwin mendengar suara langkah kaki yang berlarian di atas lantai. Sampai-sampai ada bayangan yang terlihat oleh Wiwin dari bawah celah pintu. Wiwin makin takut karena di rumah itu hanya ada mereka berempat. Anak kecil cuman Doni seorang. Lantas anak siapa yang tertawa sambil berlarian di tengah rumah majikannya? Wiwin yang makin ketakutan langsung mengambil selimut, menutup tubuh dan memeluk Doni. Khawatir terjadi sesuatu kepada anak majikannya. Sampai akhirnya Wiwin pun tertidur lelap ditemani rasa takut yang teramat sangat. Esok paginya Wiwin terbangun oleh suara tangisan dari Doni yang ingin menyusu ke ibunya. Wiwin pun langsung membawa Doni keluar dari kamar. Namun ketika mengetuk pintu kamar dari Bu Mira hanya mengatakan, "Ibu lelah, kamu bikin saja susu formula di dapur buat Doni." Iya Bu. Wiwin hanya nurut saja. Selepas itu, Wiwin kembali beraktivitas seperti biasa beres-beres rumah. Namun ketika melewati pintu kamar khusus bekas ritual semalam, bulu kuduk Wiwin meremang. Wiwin bergidik ngeri ketakutan. Seolah ada entitas lain yang menjadi penghuni kamar ritual itu. Hari-hari pun berlalu. Dalam 1 minggu 2-3 kali Wiwin sering mendengar suara tawa anak kecil dan suara yang berlarian tengah malam di ruang tamu. Namun selama itu pula Wiwin tak pernah melihat makhluk apa sebenarnya yang aktivitas di tengah malam. Karena hanya terdengar suara-suara saja tanpa wujud yang terlihat sama sekali. Makin lama ya Wiwin pun makin terbiasa. Wiwin menganggap itu mungkin lelembutan dari Punden Sentono Agung yang sedang membantu usaha majikannya. Namun Wiwin, dia sempat cerita ke Ningsih lewat SMS. Ningsih hanya berpesan agar Wiwin rajin sholat dan jaga diri, takut terjadi sesuatu. Seolah Ningsih ini sudah mulai ada kecurigaan pada majikannya Wiwin. Wiwin pun hanya menurut saja saran-saran dari Ningsih. Nah, satu saat sekitar 4 bulan pasca pulang dari Jombang, Wiwin
pagi hari sedang menyapu di halaman rumah. Waktu itu ada tetangga depan rumah yang nyamperin Wiwin. Neng, sini Neng. Ada apa Bu? Hehe, majikan kamu baru beli mobil baru. Iya Bu, baru beli mobil baru kemarin. Emang kenapa ya Bu? Enggak, aneh aja. Majikan kamu itu, dia bengkelnya itu kan sepi, bahkan sekarang tutup. Kok bisa beli mobil baru? Dapat duit dari mana majikanmu? Ya ndak tahu Bu, saya di sini kan cuma kerja, nggak tahu urusan Bu Mira dan Pak Hendro. Masa sih kamu nggak tahu? Oh iya Win, ngomong-ngomong, itu ponakannya Bu Mira, kok belum juga dijemput orang tuanya? Ponakan? Ponakan yang mana Bu? Itu loh, yang palanya botak. Ibu beberapa kali lihat tuh lagi main di teras rumah malam hari. Orang tuanya di mana? Di sini Wiwin terkejut dong. Anu Bu, iya lagi di luar kota Bu, ucap Wiwin, berusaha menyembunyikan rahasia majikannya. Walaupun Wiwin belum tahu apa yang dimaksud anak botak. Oh, bilangin dong sama majikanmu tuh, kalau ditumpangi sama ponakan, dirawat yang bener. Masa malam hari nggak pakai baju? Kalau masuk angin gimana? Ucap tetangganya itu. Wiwin pun ya hanya tersenyum kaku. Ya sudah, kalau ada berita majikanmu beli apa, bilang ya, lumayan buat bahan gosip. Ucap tetangga Bu Mira. Wiwin pun hanya menggelengkan kepala dan tersenyum. Tetangga Bu Mira pun lantas balik lagi ke rumahnya. Wiwin termenung ketika teringat ucapan si tetangga barusan yang katanya lihat ponakan dari Bu Mira. Sosok anak kecil berkepala botak yang tak mengenakan pakaian di malam hari bermain di teras rumah. Ya Allah, jangan-jangan Bu Mira piara tuyul. Gak mungkin. Kalau Bu Mira piara tuyul, dia gak mungkin bakalan sholat. Kan yang pesugihan gak boleh sholat, pikir Wiwin. Si ibu itu mah kayaknya cuman ngada-ngada, pikir Wiwin. Walaupun dalam hati kecil Wiwin berkata kalau itu tuyul piaraan majikannya. Tapi Wiwin berusaha menepis pikiran-pikiran seperti itu. Karena ya memang kelihatannya sama si Wiwin, Bu Mira, Pak Hendro, sholat ya sholat. Sedangkan pelaku pesugihan gak mungkin dong jalanin sholat seperti itu. Itu pemahamannya Teh Wiwin. Namun satu ketika, tengah malam, yang entah kenapa memang selepas pulang dari Jombang, si Doni ini gak pernah mau tidur bareng ibunya. Setiap malam pasti tidur di kamar Wiwin. Bahkan kalau masuk ke kamar sang ibu, Doni ini selalu rewel, nangis, seolah takut akan sesuatu. Sampai satu malam, Doni sebelum tidur lagi diusap-usap sama Wiwin di atas kasur. Doni ini ngomong ke Wiwin, Teh, itu loh Mama. Kenapa Mama Don? Itu loh Teh, Mama suka netein anak botak. Doni takut Teh, anak botak itu suka ganggu Doni, suka jahilin Doni. Seketika, seperti disambar guntur, Wiwin pun terkejut mendengar ucapan Doni. Anak umur 4 tahun gak bakal bohong. Dalam hati Wiwin, ya Allah, masa iya Bu Mira dan Pak Hendro piara tuyul? Bu Endang juga bilang lihat anak kecil botak di teras rumah. Ya Allah, jangan-jangan isi kendi waktu itu. Gak mungkin. Wiwin tetap berusaha menampik pikiran-pikiran seperti itu.
Udah, sekarang Doni bobo aja ya. Kalau ada anak botak itu, bilangin aja sama teteh. Biar nanti teteh yang citak. Doni yang masih kecil hanya mengangguk sambil tersenyum saja sampai dia tertidur dalam pelukan Wiwin. Tengah malam, Wiwin terbangun. Niat mau ke kamar mandi. Melihat Doni yang tertidur lelap, Wiwin pun membuka kunci pintu keluar dari kamar. Di ruang tamu yang begitu gelap, Wiwin pun jalan sambil meraba-raba, takut tersandung menuju ke kamar mandi. Beres dari kamar mandi, Wiwin berniat balik lagi ke kamarnya. Tepat ketika Wiwin tiba di ruang tamu, tak sengaja Wiwin mendengar suara rintihan Bu Mira. Nah, pada malam itu Pak Hendro ini lagi nggak ada di rumah. Memang hampir setiap malam, dalam 1 minggu Hendro paling ada di rumah cuman 1 malam saja. Kebanyakan Hendro ini keluar entah kemana, setahu Wiwin hanya lagi ngurus kerjaan barunya. Nah, waktu tiba di ruang tamu sekitar jam 12 malam tuh, balik dari kamar mandi, Wiwin ini mendengar suara rintihan Bu Mira. Aduh, jangan keras-keras nyusuknya, sakit. Lalu disertai kembali dengan suara rintihan. Terkejut Wiwin mendengar suara Bu Mira. Ya Allah, jangan-jangan Bu Mira selingkuh, pikir Wiwin. Ya siapa lagi dong yang nyusu? Penasaran, Wiwin pun berjalan mengendap-endap sambil berjinjit mendekat ke kamar tidur utama kamar majikannya. Begitu tepat tiba di depan pintu yang kebetulan tak tertutup rapat, Wiwin pun terkejut melihat sosok Bu Mira, majikannya, bertelanjang dada, lagi gendong anak kecil dengan kepala botak. Wajahnya hancur menakutkan, lagi nyusu ke dadanya Bu Mira. Wiwin hampir teriak. Dia menutup mulut dengan kedua tangan. Ya Allah, benar ternyata Bu Mira, piara tuyul. Ucap pelan Wiwin setengah berbisik. Mata Wiwin melotot. Tuyul dengan wajah yang begitu hancur menakutkan, penuh dengan borok dan lelehan nanah, menyusup begitu kuat di dadanya Bu Mira. Wiwin pelan-pelan dia pun melangkah mundur ketakutan. Wiwin pun setelah cukup jauh dari pintu kamar Bu Mira, dia berniat balik ke kamar tidurnya. Namun naas, ketika itu Wiwin menyaksikan sesosok tuyul sudah berdiri tepat di depan Wiwin. Wiwin pun teriak ketakutan sampai dia jatuh tersandung lalu pingsan tak sadarkan diri. Pagi harinya Wiwin terbangun sudah berada di atas ranjang di kamar tidurnya. Begitu Wiwin bangun dengan keringat dingin yang mengucur di keningnya. Tuyul. Loh, kok udah di kamar? Doni ada di sampingnya. Bukannya semalam. Apa cuma mimpi? Pikir Wiwin. Tak lama terdengar suara Bu Mira memanggil dari luar pintu. Wiwin, kamu udah bangun? Udah Bu, udah. Wiwin pun buru-buru bergegas membuka pintu. Win, tumben, jam segini kamu baru bangun. Sengaja tak ibu bangunkan, takutnya kamu kecapean. Enggak Bu, Bu, semalam apa? Bu, ada tuyul. Tuyul dari mana? Ngaco kamu Jangan ngarang bener Bu, ada tuyul. Gak ada, itu kamu cuma mimpi. Wiwin pun terdiam. Apa iya ya cuma mimpi?
perasaan semalam tuh pingsan, pikir Wiwin. Namun Wiwin selepas pingsan dia kan gak ingat apa-apa. Sadar-sadar udah di dalam kamar tidurnya. Tapi bisa jadi cuma mimpi. Bodoh amat, dia pun kembali kerja. Sepanjang bekerja pagi itu, Wiwin teringat terus kejadian semalam. Karena bagi Wiwin itu bukan mimpi. Hanya yang jadi pikiran Wiwin, kenapa dia pingsan di ruang tamu, kok bangun-bangun udah dalam kamar? Apa mungkin Bu Mira yang memindahkan tubuhnya? Wiwin lantas akhirnya kirim SMS ke Ningsih. Dia ceritakan apa yang dia alami. Ningsih berkata, "Win, hati-hati. Jangan tinggal sholat. Tapi Teh, saat ini Wiwin lagi head. Ya banyakin sholawat. Hati-hati, sepertinya majikanmu menyembunyikan sesuatu." Wiwin pun terdiam. HP kembali dia simpan. Kebetulan hari itu juga waktu di mana Wiwin gajian. Nah di sini, ketika Wiwin diberi uang gaji oleh Bu Mira, Wiwin terkejut. Gaji yang diberikan ternyata sudah dinaikkan. Waktu itu Wiwin dapat gaji 2,5 juta. Win, mulai sekarang gaji kamu ibu naikkan. Karena sudah lama kamu kerja di sini. Dan sekarang usaha Bapak sudah kembali jalan. Ibu sudah banyak uang. Pokoknya kamu kerja baik-baik di rumah ini yang betah. Iya Bu. Wiwin ya senang-senang aja dapat kenaikan gaji yang begitu besar. Namun selepas memberikan uang gaji, sosok Bu Mira ini tersenyum. Dan senyumannya ini agak berbeda. Senyuman penuh arti. Uang itu langsung Wiwin simpan di dalam lemari. Dan esok paginya, Wiwin yang mau belanja ke pasar, sekalian mau transfer duit untuk ibunya. Nah, ketika ke tempat transfer uang, ketika uang dikeluarkan dari tasnya, ada beberapa lembar uang yang baunya begitu wangi. Bau wangi minyak misik hitam. Aneh, kok duitnya bau minyak? Oh mungkin Bu Mira habis pakai minyak misik kali, pikir Wiwin. Wiwin gak curiga apa-apa. Uang dia kirimkan. Wiwin balik lagi ke rumah Bu Mira. Kerja seperti biasa. Sampai satu saat, tepat di bulan Ramadan, H-5 Lebaran. Tak terasa udah 1 tahun lebih nih Wiwin kerja di rumahnya Pak Hendro. Betah si Wiwin kerja di situ. Nah waktu itu H-5 Lebaran, Wiwin dapat izin cuti pulang kampung ke Garut. Malam hari sebelum esok paginya Wiwin mau balik ke Garut bareng sama Ningsih, Wiwin dipanggil oleh Pak Hendro dan Bu Mira di ruang tamu. Wiwin pun nyamperin di ruang tamu. Win, besok kamu boleh pulang kampung. Nanti balik lagi kemari 3 hari selepas Lebaran. Dan ini uang buat kamu serta ibu dan adikmu. Lumayan buat Lebaran. Sambil nyodorin amplop coklat yang terlihat cukup tebal. Wiwin pun menerima amplop itu. Lantas oleh Wiwin langsung dibuka. Bu, Pak, ini gak kebanyakan? Enggak, Win. Gak kebanyakan. Itu buat THR dan bonus buat kamu. Sekalian, Bapak juga titip uang itu buat adik-adik kamu beli baju Lebaran. Kamu terima ya. Dan kamu nanti harus balik lagi kemari. Kerja. Soalnya, Bapak dan Ibu susah nyari orang baik seperti kamu, Win. Hendro dan Mira tersenyum penuh arti selepas berkata seperti itu. Wiwin pun hanya mengangguk saja. Uang itu pun dia terima sambil tahan tintinya mengucapkan terima kasih. Lantas Wiwin langsung masuk ke kamar
beresin baju buat dibawa pulang esok pagi. Singkat cerita, besoknya Wiwin dan Ningsih yang memang udah janjian di terminal, waktu itu di terminal Kampung Rambutan. Ya, Wiwin kerja di daerah Jakarta Timur. Naik bis bareng sama Ningsih. Nah, di sini Wiwin ini pamer ke Ningsih dapat duit banyak dari Pak Hendro dan Bu Mira. Namun Ningsih berkata, "Hati-hati Win, jangan-jangan tuh duit tumbal." "Ah, masa iya teh?" Hati-hati saja," ucap Ningsih sambil tertawa. Wiwin nganggap itu ya cuma bercanda. Singkatnya pulanglah nih ke Garut. Ibu dan kedua adiknya pun begitu senang ketika Wiwin cerita dapat uang begitu besar. Uang itu oleh Wiwin diserahkan semua kepada sang ibu. Totalnya ada sekitar 10 juta. Gede dong. Ibunya pun menerima uang pemberian Wiwin. Wiwin pun menghabiskan waktu di kampung, beristirahat, kadang berkunjung ke kawan-kawan sekolahnya dulu, dan menghabiskan malam bersama Teh Ningsih yang sudah Wiwin anggap seperti kakak kandungnya sendiri. Namun, tepat waktu malam takbiran, ketika suara takbiran dari masjid dan musola mengalun bersamaan, di mana esok harinya hari raya Idul Fitri, hari kemenangan selepas sebulan penuh berpuasa. Jam 9 malam, Wiwin sudah merasa ngantuk begitu berat. Ibunya masih masak ketupat di dapur. Wiwin pun izin pamit mau tidur. "Ya sudah, kamu tidur sana dulu, Win. Ibu mau beresin kerjaan dulu." "Iya, Bu." Wiwin pun bergegas menuju ke kamar tidurnya. Dua adiknya lagi pada gadang di musola sama kawan-kawannya. Di rumah cuman mereka berdua. Ketika Wiwin berjalan menuju ke kamar, pintu dibuka. Wiwin mencium bau dupa dan bau minyak misik seperti yang sering dia cium di rumah majikannya. Bulu kuduk Wiwin pun meremang. "Loh, kok bau minyak? Kayak di rumah Bu Mira," pikir Wiwin. Wiwin menutup pintu, melangkah agak ragu, naik ke pembaringan, lantas menutup mata karena begitu ngantuk, terasa begitu berat. Wiwin pun tertidur pulas. Nah, ketika tertidur pulas, Wiwin, dia bermimpi. Pintu kamarnya ada yang mengetuk-ngetuk dari luar. Wiwin terbangun, lantas dia membuka pintu kamar. Namun Wiwin menjerit karena ketika pintu dibuka, sosok tuyul yang pernah dia lihat di rumah Bu Mira malam takbiran itu berdiri menyeringai dengan wajah yang penuh borok menjijikan. Gigi-giginya tajam, taringnya mencuat, menatap nyalang ke arah Wiwin. Wiwin pun menjerit dan loncat ke dalam kamar. Makhluk itu pun malah berjalan masuk sambil memonyongkan bibirnya dan terpaku menatap dada Wiwin lalu lompat menerjang. Di sini Wiwin meronta-ronta berusaha menendang dan menyingkirkan tuyul itu. Namun anehnya, walau si tuyul tingginya nggak sampai setengah meter naplok di dada Wiwin, tetapi ketika naplok dan menindih tubuh Wiwin, Wiwin tak bisa bergerak sama sekali. Tuyul pendek itu begitu berat terasa oleh Wiwin. Dan selanjutnya, makhluk itu dengan kuku-kuku hitam yang cukup tajam merobek pakaian Wiwin. Wiwin ingin menjerit namun tak ada suara yang keluar, lantas ngokop dadanya Wiwin. Nah, di sini kata Teh Wiwin, ketika mulut dan gigi tajam si tuyul ngokop ke dadanya, Wiwin merasa dadanya itu seperti ditusuk-tusuk jarum. Sakitnya bukan main. Dan ada sesuatu yang seperti disedot dari dada Wiwin.
Makhluk itu baru lepas setelah hampir 1 jam lamanya menyusu di dada Wiwin. Wiwin begitu lemas ketika makhluk itu berdiri turun dari ranjang, lalu menyeringai setengah menggeram keluar dari kamar tidur Wiwin. Ketika makhluk itu keluar dari kamar, pintu kembali tertutup dengan sendirinya. Barulah Wiwin bisa menggerakkan kembali tubuhnya. Wiwin pun teriak dan tersadar dari tidurnya. Begitu Wiwin membuka mata, terkejut dia. Bajunya betulan robek dan ada noda-noda merah darah di kedua ujung dada Wiwin. Berarti yang tadi bukan mimpi. Wiwin yang menjerit tadi ternyata membuat sang ibu di dapur langsung berlari masuk ke dalam kamar. Melihat kondisi sang anak dengan baju yang sobek dan Wiwin yang menangis, ibunya pun begitu khawatir, lantas bergegas mendekat memeluk Wiwin serta bertanya apa yang terjadi kepada Wiwin. Wiwin pun menceritakan apa yang dia alami barusan. Mendengar itu, pucat pasi wajah sang ibu. Win, sebenarnya apa yang terjadi di Jakarta sampai kamu mengalami kejadian seperti ini? Wiwin pun cerita pengalamannya ketika habis pulang dari Jombang bersama majikannya. Dari mulai suara anak kecil yang berlari-lari, omongan tetangga yang nyangka ada ponakan Bu Mira, dan pernah melihat sosok Bu Mira yang sedang menyusui tuyul di dalam kamarnya. Mendengar semua cerita sang anak, ibunya Wiwin pucat pasi ketakutan. Win, ini tak bisa dibiarkan. Besok sore kamu ikut ibu. Kemana, Bu? Kita ke rumahnya Mang Sobari. Ini gak bener, Win. Ibu takut terjadi sesuatu sama kamu, Win. Mang Sobari, siapa dia, Bu? Dia masih pamanmu, saudara jauh ibu. Dia orang pintar, ngerti urusan seperti itu. Ibu curiga ada sesuatu yang tak wajar menimpa kamu. Di sini Wiwin pun makin ketakutan. Sampai malam itu Wiwin tak berani tidur, hanya duduk ditemani ibunya. Esok paginya sholat Id seperti biasa. Nah, ketika mandi sebelum pergi ke masjid nih, Wiwin merasa kedua dadanya perih bukan main. Bahkan ketika mengenakan pakaian, kegesek ama kutang ama kain, sakitnya luar biasa. Bahkan seperti yang nyut-nyutan kayak kita lagi bisulan. Sore harinya, Wiwin pun dibawa oleh ibunya menuju ke rumah Mang Sobari. Mang Sobari ini masih keluarga jauh dari ibunya Wiwin dan merupakan seorang sesepuh, orang dituakan, orang pinter lah, ngerti urusan yang seperti itu. Tiba di rumah Mang Sobari, Wiwin mencium tangan Mang Sobari yang masih pamannya itu. Lantas di sini ibunya Wiwin mewakili Wiwin menceritakan apa yang dialami Wiwin. Mendengar cerita dari ibunya Wiwin, Mang Sobari pun terkejut dia. Win, coba cerita ke Mamang. Awalnya bagaimana kamu sampai bisa mengalami kejadian-kejadian seperti itu di rumah majikanmu? Wiwin pun teringat ketika kejadian di Jombang. Saat majikannya beserta dengan Mbah Slamet yang seorang dukun itu membawa Bu Mira dan Pak Hendro ke Punden Sentono Agung. Gak salah lagi. Ece, ini masih Wiwin, dia itu dijadikan tumbal oleh majikannya. Tumbal? Tumbal apa atuh Sobari? Majikan si Wiwin, dia itu piara tuyul.
pesugihan tuyul. Tuyulnya itu dari Jawa Timur. Dan kalau saya tak salah, sesuai dengan apa yang Wiwin ceritakan, tuyul itu dari Punden Sentono Agung. Ya Allah, Sobari, yang benar kamu teh. Insya Allah, Ce, gak bakal salah. Kalau dibiarkan, si Wiwin bisa mati. Karena tuyul itu bukan menghisap air susu, tapi menghisap darah dari ibu susunya. Kagetlah Wiwin, pantesan Bu Mira yang tadinya badannya semok, itu kurus dan pucat. Begitu sering ke dokter hampir sebulan 2 kali. Sepertinya kehabisan darah disedot sama tuyul piaraannya. Dan Wiwin sendiri merasakan semalam dia dipaksa menyusui tuyul. Sampai dadanya aja masih nyut-nyutan begitu kesakitan. Gak kebayang sesakit apa dada dari Bu Mira yang sering menyusui tuyul menakutkan itu. Mang, tolong Wiwin atuh Mang, tolongin. Ini saja masih nyeri Mang, masih sakit. Tenang, kamu tenang. Nanti malam akan Mamang urus. Akan Mamang putus dan akan Mamang bersihkan badanmu agar tak bisa didatangi oleh tuyul itu. Baik Mang, baik. Jadi sekarang bagaimana? Ya sekarang kamu di sini saja. Ece, mau pulang apa di sini? Di sini saja Sobari, sambil nemenin si Wiwin. Ya sudah, nanti selepas Isya langsung tak mandikan si Wiwin, ucap Mang Sobari. Nah lepas Isya, Wiwin pun dimandikan oleh Mang Sobari. Selepas selesai dimandikan, Wiwin pun langsung diobati oleh Mang Sobari, dibaca-bacakan doa. Nah, ketika sedang proses mengobati Wiwin, tiba-tiba ibu dari Teh Wiwin kesurupan. Dan yang masuk itu sosok tuyul piaraan dari Bu Mira dan Pak Hendro. Tuyul yang mengaku berasal dari Punden Sentono Agung yang diadopsi sewaktu dulu Hendro dan Mira datang ke Jombang. Di sini tuyul itu pun diusir oleh Mang Sobari. Dibacakan doa-doa sampai tuyul itu menjerit meminta ampun kesakitan. Karena suara yang keluar dari bibir ibunya Teh Wiwin itu suara anak kecil, bukan suara ibunya. Wiwin sampai bergidik ngeri menyaksikan sang ibu dirasuki tuyul piaraan majikannya. Singkatnya nih, tuyul itu pun meminta ampun lalu dikeluarkan dari tubuh ibunya Teh Wiwin. Dan selepas itu, Wiwin disuruh puasa selama 3 hari. Dan diberi amalan seperti wiridan oleh Mang Sobari agar tuyul itu tak bisa lagi datang dan mengganggu Teh Wiwin. Dan Teh Wiwin sendiri disuruh keluar, gak boleh lagi kerja di Jakarta di tempatnya Bu Mira. Karena kalau tak keluar dari rumah Bu Mira, masih maksa kerja di sana, maka bisa dipastikan Teh Wiwin lambat laun akan mati karena darahnya terus disedot oleh tuyul piaraan mereka. Maka selepas itu pun Teh Wiwin beneran gak balik lagi ke Jakarta. Bahkan Teh Wiwin mendengar kabar dari Ningsih. Ternyata majikan Teh Ningsih mengatakan hal serupa. Kalau Hendro dan Mira memang melakukan pesugihan berdasarkan apa yang dikatakan oleh seorang ustadz yang menjadi kawan majikan Teh Ningsih. Nah, itulah kisah dari Teh Wiwin yang sempat kerja di Jakarta dan dijadikan tumbal menjadi ibu susu tuyul piaraan majikannya.